Halo United Lover, balik lagi bersama Gomio Channel. Kita akan membahas preview pertandingan antara Manchester United yang bertandang ke kandang West Ham nanti malam jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas kondisi saat ini dan bagaimana peluang United untuk menapak ke 4 besar klasemen sementara Liga Inggris nanti malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan buat kamu yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe-nya. Manchester United harus waspada dengan performa West Ham saat mereka bertandang untuk menghadapi The Hammers di Liga Premier pada pekan ke-11 Sabtu ini. Setan Merah memang memiliki awal yang buruk untuk kampanye Liga Premier musim ini karena masalah cedera, kebugaran, dan kurangnya persiapan di pramusim. Ole Gunnar Solskjaer telah mencoba memaksimalkannya, dan 3 kemenangan beruntun di Liga telah mendorong mereka ke 10 besar klasemen sementara dengan memegang 1 pertandingan tersisa. Satu tim yang mereka temukan di atas mereka adalah West Ham. Ini sangat mengejutkan karena pelatih David Moyes telah mengatasi semua masalah internal dan keterbatasan skuad di awal musim untuk memimpin The Hammers ke posisi kelima di tabel klasemen. Banyak yang memuji Moyes yang telah melakukan dengan sangat baik dengan skuad yang ada, melihat dirinya terkulas setelah jendela transfer. Bukannya mengalami penambahan skuad, penguatan skuad, tapi Moyes harus rela kehilangan beberapa pemain terbaiknya. Manchester United sendiri baru saja menderita kekalahan menyakitkan 1-3 dari PSG di pertandingan tengah pekan. Sebagian besar karena masalah penyelesaian akhir yang lesu, yang loyo, membuat posisi klasemen mereka di Liga Champions terancam oleh PSG dan RB Leipzig. Adapun United terseok-seok di Liga Champions, West Ham United sendiri bisa beristirahat seminggu penuh dan akan mencari keuntungan dari kondisi kebugaran pemain mereka yang lebih baik dari United. Terakhir kali Man United mengunjungi West Ham adalah kekalahan 0-2 dari tim tuan rumah berkat gol dari Andriy Yarmolenko dan Aaron Cresswell. Saat ini kedua tim bersiap untuk memperbarui persaingan mereka di stadion milik West Ham United. Kita ke kondisi terkini dan taktik kedua tim. Mulai dari West Ham sendiri, pasukan David Moyes ini yang mengandalkan Andriy Yarmolenko belum dinyatakan bisa tampil dan akan kembali menonton dari bangku penonton. Yarmolenko terkena COVID-19 dan harus menunggu keputusan dari otoritas Inggris. Sementara Michail Antonio akan menjadi kehilangan paling besar bagi David Moyes jika dia gagal untuk fit pada waktunya. Di pertahanan, Moyes akan mempertahankan 3 bek di belakang dengan trio Angelo Cresswell, Angelo Ogbonna, dan Fabian Balbuena yang sering sekali tampil di starting line up. Hal ini membuat Issa Diop akan menjadi cadangan dari ketiga bek tengah tersebut. Sementara Vladimir Koval dan Arthur Masuaku telah menjadi langganan di posisi bek sayap dan akan kembali dipasang Moyes untuk menghadang para penyerang United. Sementara di lini tengah, Thomas Soucek dan Declan Rice itu menjadi chemistry yang sangat kuat di lini tengah dari tim West Ham. Moyes berharap pasangan ini bisa menghentikan United dalam membangun serangan dari lini tengah. Sementara Jarrod Bowen mengalami semacam musim pelarian dalam hal penampilan dan merupakan starter di sayap kanan. Jika Antonio tidak berhasil tampil, Sebastian Haller akan dipasang di tengah serangan dengan formasi 3 pemain karena tinggi badannya kemungkinan besar akan menjadi masalah besar buat back-back United. Sementara itu di sayap kiri, Said Behramana dapat kembali ke starting 11 setelah mencetak gol kemenangan melawan Aston Villa. Namun kayaknya untuk saat ini David Moyes harus tetap memilih playmaker Pablo Fornal
dengan Ben Rama sebagai pemain pengganti yang berbahaya di babak kedua. Seperti biasa, Moyes akan turun dengan formasi 3-4-3 dengan kiper Fabianski, lalu 3 back Balbuena, Ogbonna, Cresswell yang akan didukung oleh Koupal, Rice, Soucek dan Masuaku di lini tengah. Sementara Bowen, Haller dan Fornals akan menjadi trio penyerang di lini depan. Dari Manchester United, Luke Shaw kembali berlatih tapi belum bisa ditampilkan karena dia masih belum bisa 100% bugar untuk menghadapi pertandingan yang ketat. Marcus Rashford sendiri diragukan setelah keluar lebih awal saat melawan PSG karena masalah cedera bahu. Dalam wawancara dengan wartawan, Ole optimis untuk Rashford bisa kembali bugar pada sesaat sebelum pertandingan. Pemain internasional Inggris itu sebetulnya mengalami cedera yang ringan, tapi Ole optimis bahwa dia bisa memainkan Rashford untuk menggedor gawang West Ham. Sementara itu David De Gea juga terlihat pincang dalam beberapa kesempatan, termasuk saat menghadapi PSG. Performanya yang tidak bugar 100% sangat diragukan. Kemungkinan Ole akan kembali memasang Dan Henderson supaya cedera De Gea tidak semakin parah. Sementara 4 back dari pertandingan PSG tetap harus dipertahankan dengan Aaron Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, dan Alex Telles menjadi benteng di depan penjaga gawang Henderson. Donny van de Beek dan Paul Pogba kali ini pastinya akan mendapat giliran ke starting 11 saat Ole harus bergulat dengan kebugaran pemain. Scott McTominay yang tampil sangat baik melawan PSG kembali akan menjadi starter sebagai gelandang jangkar. Sementara di lini serang dengan diragukannya Marcus Rashford, maka Edinson Cavani akan dipastikan menjadi striker dengan Anthony Martial akan mengisi sayap kiri dan Mason Greenwood di sayap kanan. Bruno Fernandes sudah pasti akan dipertahankan oleh sebagai playmaker di posisi pemain nomor 10. Kemungkinan formasi dengan tidak adanya Rashford, maka United akan kembali ke formasi 4-3-1-2 dengan Henderson di bawah star gawang, lalu 4 backnya Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, dan Alex Telles dengan 3 back yang akan melindungi mereka yaitu Van de Beek, McTominay, dan Paul Pogba. Fernandes bermain sebagai posisi gelandang penyerang dengan tugasnya melayani Cavani dan Anthony Martial. Statistik utama dari pertandingan antara West Ham melawan Man United. Yang pertama, Man United hanya menang sekali dari 5 kunjungan terakhirnya di Liga Inggris menghadapi West Ham. Sementara yang kedua, West Ham United telah mencetak gol dalam 9 pertandingan terakhir Liga Premier mereka setelah dikalahkan 2-0 di pembukaan musim oleh Newcastle. Yang ketiga, West Ham United menjaga clean sheet dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris. Sementara Manchester United telah mencetak rekor klub baru dalam segi kemenangan tandang saat mereka menghadapi Southampton. Mereka memenangkan 8 pertandingan Liga Premier berturut-turut di kandang lawan. Sebuah rekor yang sangat menakjubkan. Sementara Bruno Fernandes telah mencetak 7 gol dan memberi 3 assist dari total 9 gol, 9 penampilan di Liga Inggris musim ini. Player to watch yang harus diperhatikan adalah Anthony Martial. Salah satu alasan utama kekalahan United dari PSG adalah kurangnya penyelesaian akhir dari para striker. Salah satunya yang disorot adalah Martial. Pemain Prancis itu memiliki 2 peluang emas untuk memberi United keunggulan di babak kedua saat kedudukan 1-1, tapi tendangannya melayang terlalu jauh sehingga menggagalkan United untuk menang. Fakta yang mencengangkan adalah bahwa Martial gagal dari jarak hampir 6 yard, jarak yang cukup dekat. Hal ini membuat dia dikritik dan diragukan penampilannya karena sejauh ini belum memberi peran yang sangat
signifikan dalam kebangkitan Manchester United. Ole memiliki dua penyerang yang sama-sama dilakukan dalam diri Martial dan Mason Greenwood. Ini adalah waktu bagi keduanya, terutama Martial, untuk membuktikan diri. Sementara Greenwood akan membutuhkan waktu karena sering mendapat pukulan mental dari media Inggris. Jadi saatnya melawan West Ham, Martial untuk melangkah dan menjadi nomor 9 sebagai seorang goal getter, cetak gol handal bagi Manchester United. West Ham tentunya memiliki 3 orang bek tengah yang berpengalaman, yang berarti Martial harus bisa mengalahkan mereka dengan keunggulannya yaitu kecepatan. Pemain Prancis itu juga harus melakukan kontrol bola jarak dekat untuk mengkreasi peluang baginya dan bagi Cavani. Semua yang harus dilakukan Martial adalah dia harus lebih fokus dan bisa mencetak lebih banyak gol. Prediksi pertandingan, West Ham United 2, Manchester United 3. United akan unggul tipis dari tim asuhan David Moyes karena tampaknya kemenangan West Ham di Liga Inggris saat ini merupakan dampak dari kejelian Moyes dalam pergantian pemain dan pengaturan posisi pemain. Namun dengan materi pemain yang jauh lebih bagus, maka Manchester United tetap berpeluang menang di kandang West Ham sekaligus mengukir rekor 9 kemenangan beruntun di laga tandang. Apalagi West Ham akan turun dengan 3 orang back yang artinya mereka akan fokus bertahan. Ini adalah kesempatan untuk Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Van de Beek untuk memberikan layanan yang terbaik bagi duet Martial dan Vincent Cavani. Belum lagi Mason Greenwood bisa turun untuk dari bangku cadangan untuk mengacak-ngacak strategi Moyes. Dengan keunggulan di materi pemain utama dan cadangan, maka United akan menang dengan skor tipis. Baik, itulah preview pertandingan antara West Ham United melawan Manchester United. Kita doakan nanti malam United menang. Dukung terus Manchester United. Glory, glory, Man United.